Materi kuliah Sosiologi Hukum. Topik ke-45 dari 50 topik. Tipe-tipe penelitian yang relevan, bagian kedua. Jenis-jenis penelitian. Kegiatan penelitian apabila ditinjau dari beberapa aspek dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis. Penggolongan jenis-jenis penelitian sangat tergantung pada pedoman dan sudut pandang penggolongan itu ditinjau. Keseragaman dasar tinjauan tersebut sampai saat ini belum dicapai secara bulat, namun secara umum dapat dicatat jenis-jenis penggolongan sebagai berikut. 1. Penggolongan menurut tujuan umumnya. Ditinjau dari penggolongan berdasarkan tujuan umum, penelitian dapat digolongkan menjadi penelitian eksploratif, penelitian deskriptif, dan penelitian analitis. 2. Penggolongan menurut bidangnya. Ditinjau dari sudut pandang bidangnya, penelitian dapat digolongkan menjadi penelitian bahasa, penelitian ilmu teknik, penelitian ilmu hukum, penelitian ilmu ekonomi, penelitian biologi, dan sebagainya. 3. Penggolongan menurut disiplin ilmunya. Ditinjau dari sudut disiplin ilmu, penelitian dapat digolongkan menjadi penelitian monodisiplin, interdisiplin, dan multidisiplin. 4. Penggolongan menurut tempatnya. Ditinjau dari sudut tempatnya, penelitian dapat digolongkan menjadi penelitian laboratorium, penelitian perpustakaan, dan penelitian kancah atau penelitian lapangan. Kegiatan penelitian yang meliputi beraneka ragam golongan itu dalam pelaksanaannya dapat memilih salah satu atau lebih di antara beberapa tipe atau model penelitian. Tipe-tipe penelitian. Tipe-tipe atau model-model penelitian yang ada dan dapat dipilih adalah meliputi 1. Penelitian eksperimen, 2. Penelitian evaluasi, 3. Penelitian pustaka, 4. Penelitian grounded, 5. Penelitian survei. Penelitian eksperimen menunjuk pada suatu kegiatan penelitian yang didasarkan pada serangkaian percobaan. Untuk melakukan percobaan itu dapat ditempuh dengan beberapa cara meliputi 1. One-shot case study, suatu pengamatan yang dilakukan pada objek yang sebelumnya objek yang bersangkutan diberi stimulus terlebih dahulu. 2. One-group pre-test post-test design, suatu penelitian yang dilakukan terhadap suatu objek dengan cara pertama-tama diberi stimulus dulu kemudian diteliti lagi dengan tidak memberi stimulus. Hal ini dimaksudkan untuk melihat fungsi stimulus. 3. Static group comparison, suatu penelitian yang dilakukan terhadap suatu objek dengan cara pertama-tama diberi stimulus dulu kemudian diteliti lagi dengan tidak memberi stimulus. 4. Pretest post-test control group design, suatu penelitian yang dilakukan terhadap dua kelompok objek masing-masing diteliti dua kali akan tetapi kelompok pertama diberi stimulus sebelum penelitian kedua sedangkan kelompok kedua atau biasa disebut control group tidak diberi stimulus. 5. Solomon for group design, suatu penelitian yang dilakukan terhadap 4 kelompok objek. 6. Post-test only control group design, suatu penelitian yang dilakukan terhadap dua objek dengan perbedaan yang satu diberi stimulus dulu sedangkan objek lain atau biasa disebut control group tidak diberi stimulus. Kedua objek tersebut harus memiliki sifat atau kondisi yang sama. Penelitian eksperimen dilakukan di laboratorium maupun di lapangan, baik untuk objek manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan maupun benda-benda, sehingga untuk ilmu apapun dapat digunakan model ini namun sampai saat ini belum banyak digunakan oleh ilmu sosial kecuali dalam rangka mengevaluasi suatu program. Penelitian evaluasi. Penelitian ini sebetulnya merupakan bagian dari penelitian eksperimen karena penelitiannya dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan, sampai seberapa jauh tujuan yang digariskan pada awal program telah tercapai atau mempunyai tanda-tanda akan tercapai. Jadi, wujud percobaan atau stimulusnya adalah program pembangunan. Secara umum terdapat dua jenis penelitian evaluasi yaitu evaluasi formatif, yang biasanya dilakukan pada saat program sedang berjalan, untuk melihat dan meneliti pelaksanaan suatu program, mencari umpan balik untuk memperbaiki pelaksanaan program dan evaluasi sumatif yang biasa dilaksanakan pada akhir program, untuk mengukur apakah tujuan program tersebut telah tercapai atau belum. Adapun cara melaksanakan evaluasi tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan control group maupun tidak. Hal ini sudah barang tentu didasarkan pada berbagai pertimbangan sehubungan dengan dana maupun tingkat validasinya. Penelitian pustaka, library research. Maksud penelitian pustaka adalah suatu penelitian yang pengumpulan bahan-bahannya dilakukan dengan menggunakan pustaka atau data yang tersedia dan telah disusun oleh pihak lain, yang dapat diperoleh di perpustakaan maupun data yang didapat di luar perpustakaan, seperti koleksi pribadi, koleksi orang lain, dan sebagai studi perbandingan terhadap studi yang telah dilakukan. Penelitian grounded research. Penelitian ini agak berbeda dengan penelitian-penelitian lainnya karena keterikatannya pada teori yang ada sangat lemah.
Penelitian ini bertitik tolak pada data dan dari data. Penelitian grounded menyajikan suatu pendekatan yang baru, yaitu menempatkan data sebagai sumber teori. Teori yang ditampilkan berdasarkan data yang diperoleh, kategori-kategori, konsep-konsep juga dikembangkan oleh peneliti di lapangan sehingga teori yang dipakainya juga lahir di lapangan. Dengan kata lain, penelitian grounded bertujuan untuk menemukan dan atau tepatnya mengembangkan rumusan teori atau mengembangkan konseptualisasi teoritik berdasarkan data-data. Oleh karena itu, pemilihan sampel pada penelitian grounded diarahkan pada kelompok atau subkelompok yang akan memperkaya penemuan ciri-ciri utama. Data yang bertambah sangat bermanfaat untuk menguji teori yang muncul di lapangan dan yang terus-menerus disempurnakan di lapangan selama penelitian berlangsung. Dengan demikian, penelitian ini memerlukan waktu lama. Peneliti harus berbulan-bulan berada di lokasi penelitian. Kunjungannya ke lokasi penelitian juga tidak cukup hanya 1 kali akan tetapi setidak-tidaknya 3 kali yang meliputi tahap 1, pengenalan lapangan 1 meliputi a. Pemahaman realitas sosial, dunia empirik masyarakat yang akan diteliti. B. Observasi 1 secara intensif terhadap gejala-gejala pada sasaran penelitian. C. Pencarian data sekunder. D. Identifikasi masalah dan perumusan masalah. E. Pembuatan kategori-kategori permulaan. F. Menyusun kerangka pemikiran sementara. Tahap 2, terjun lapangan 2 meliputi a. Pengertian-pengertian dunia empirik. B. Menentukan jenis-jenis data yang akan dikumpulkan. C. Menentukan metode dan teknik untuk mengumpulkan data. D. Klasifikasi data sesuai dengan kategori-kategori permulaan. E. Interpretasi data untuk menentukan kategori yang relevan, mempertajam perumusan dasar atau masalah dan hipotesis. F. Hubungan antara hipotesis-hipotesis merupakan konsep-konsep. G. Generalisasi konsep-konsep. H. Menyusun draft kasar laporan. Tahap 3, terjun lapangan 3 meliputi a. Pengecekan kembali hasil-hasil laporan kasar. B. Penelusuran kembali data yang terlewat atau meragukan. C. Pengecekan kembali klasifikasi dan kategori-kategori yang telah dirumuskan. D. Bila kategori-kategori ada yang berubah, maka konsep-konsep dan teori-teori yang telah dirumuskan juga harus berubah. E. Mengungkapkan dengan teori lain, baik menunjang, memulas, atau menolak. Tahap berikutnya adalah tahap melakukan revisi dan editing yang sekaligus melakukan perbaikan terhadap hasil analisis data dan diakhiri dengan menyusun draft laporan akhir. Dengan melihat proses yang demikian panjang, dapat dimengerti bahwa untuk menjadi peneliti grounded diperlukan ketelitian dan kesabaran serta biaya yang tidak sedikit. Berkenaan dengan proses di atas, maka hasil penelitian grounded lebih bersifat kualitatif. Penelitian survei research. Istilah survei pada waktu lain menunjuk pada suatu penelitian yang bersifat praktis. Akan tetapi sekarang, survei ini dimaksudkan sebagai suatu penelitian yang bertitik tolak pada teori, penentuan konsep-konsep, perumusan masalah, dan perumusan hipotesis sehingga penelitian yang dilakukan mengarah pada pembuktian hipotesis. Ditinjau dari tujuannya, penelitian ini dapat merupakan pengumpulan data sederhana, akan tetapi dapat juga merupakan pengumpulan data yang bersifat menerangkan atau mempelajari hubungan antar variabel. Jadi dapat bersifat praktis dan dapat pula bersifat teoretis. Di dalam rangka mengumpulkan data biasanya tidak mengambil keseluruhan populasi akan tetapi dengan mengambil sampel asalkan sampel yang diambil tersebut dapat menggambarkan keadaan keseluruhan populasi dan data. Berhubung tipe penelitian ini lebih mengarah pada pembuktian hipotesis, maka sebelum terjun ke lapangan diperlukan serangkaian persiapan yang matang dengan menyusun rencana penelitian terlebih dahulu. Demikianlah materi topik ke-45 Sosiologi Hukum. Channel Bernard Simamora tutorial ini dipastikan sangat bermanfaat bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia atau siapa saja yang ingin menambah wawasan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.